tunjukkan persembunyian anak-anak. Iya Pak, iya Pak. Saudara saya kan belum hamil sampai saat ini. Dia mau ngadopsi Ihsan. Apapun yang terjadi, anak-anak akan tetap sama saya. Gak bisa gitu Pak. Uang 10 juta udah saya kasih buat DP. Ya ke hotel aja, mau mbak? Biasanya 15.000 Pak. 500.000. Kamu udah mulai bohong sama aku. Kamu lebih percaya aku istri kamu atau Aib teman kamu? Kamu gak usah ceramah ya. Gimana aku menghidupi 5 anak dengan situasi aku seperti ini? Aku ini istri yang masih bisa menjaga kehormatan keluarga. Kamu tuh udah gak percaya sama aku sebagai seorang imam. Maaf Mas, kali ini aku nggak bisa nurutin permintaan kamu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan. Pak. Priben kabar? Weh, apik-apik. Bu, mangan bu. Ambil sendiri aja deh. Bu, berapa utang saya bu? 100. Saya bayarin semuanya bu. Sombong amat sih dapat judi ya. Emang musim hari gini judi? Jual. Mau lari kemana lagi kamu? Ampun Pak. Sekarang tunjukkan persembunyian anak-anak. Iya Pak, iya Pak, iya. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak kami ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah. Jagalah mereka dari segala marah dan bahaya ya Allah. Persatukanlah kami dengan anak-anak kami secepatnya ya Allah, tanpa kurang satu apapun ya Allah. Pak, tolong saya Pak. Ya, tenang dek. Kamu akan pulang nanti dek. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Amin. Selamat malam Pak. Malam. Kami dari kepolisian, alhamdulillah sudah berhasil menyelamatkan anak-anak Bapak. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah, terima kasih banyak Pak. Itu memang sudah tugas kami Pak. Kalau gitu kami permisi Pak. Selamat Baik. malam. Kan nggak apa-apa, nggak ada luka kan? Ya Allah, Bapak kangen sama kalian. Kalian sehat kan? Kalian nggak kenapa kan? Kenapa?
Kan udah ibu bilang, selesai ngerjain tugas itu langsung tidur. Jangan main-main dulu kamu tuh ah. Jadinya sekarang terlambat kan tuh, yang lain lihat udah pada siap. Ayo duduk sini. Fauzan tinggal pakai sepatu kan? Iya. Udah, ibu ambil dulu seragamnya. Awal itu nggak suka orang yang berlama-lama. Jana udah bangun. Sebentar ya, ibu antar dulu seragam buat Aisan ya. Selesai mengerjakan pekerjaan yang lain, langsung lakukan pekerjaan yang lain. Kamu udah, nih minumnya. Ayo cepet diminum. Tugasnya udah dibawa kan? Udah. Ihsan udah dibawa? Udah, Bu. Fauzan sudah dibawa? Udah. Awas jangan sampai ketinggalan loh. Nanti dimarahin lagi sama bu gurunya. Ayo semuanya. Udah siap belum? Udah, Bapak. Kalau udah, langsung naik ke becak bapak ya. Ihsan tuh Pak, bangunnya terlambat sih. Ayo cepet-cepet Ihsan. Nanti kamu ditinggal bapak mau. Bu, beli beras ya Bu? Oh iya, berapa liter? 2 liter aja. Ibu mau permen. Ya Allah, Jana kan ibu nggak bawa uang. Ibu bawa uangnya pas-pasan. Mau permen ya? Nih, ambil aja. Aduh ibu, terima kasih banyak ya, saya jadi ngerepotin. Bilang makasih dulu. Terima kasih. Bu Ajijah, kenapa nggak coba dagang online aja? Itu loh yang pakai internet, hasilnya lumayan, Bu. Tapi saya kurang paham sama internetan. Kalau ibu mau, nanti saya bantu. Wanita harus mandiri, jangan cuma ngandelin suami. Iya, apalagi anaknya banyak. Mending anak sendiri, anak pungut. Iya, kalau misalnya kerjaannya mapan, buat makan aja Senin Kemis, Bu. Makanya jangan sok-sokan. Maaf ya, Bu. Saya bukannya sok-sokan ngambil anak, tapi ya saya juga ngambil anak kan supaya jadi pancingan. Siapa tahu saya bisa hamil. Ya kalau misalnya mancing mah 1 anaknya, ini sampai 5. Assalamualaikum, Ajijah. Waalaikumsalam. Bu Septi, Ajijah, dari mana? ini saya dari warung, Bu. Saya mau bicara. Ada apa ya, Bu? Gini Ajijah, saudara saya kan belum hamil sampai saat ini. Dia mau ngadopsi Ihsan. Aduh, masa saya ngasih anak saya sih, Bu? Ajijah, tunggu Ajijah. Oh, itu alasannya Ajijah pungut anak banyak-banyak buat dijual, Bu. Ya, gak usah ngomongin orang dosa. Yuk. Kamu kan seorang perempuan, pasti tahu gimana rasanya belum dikaruniai anak. Saudara saya juga perempuan. Saudara saya udah mapan kok. Pasti bancer untuk masa depannya Ihsan. Kamu boleh kok nengokin tiap hari juga. Tapi saya nggak bisa, Bu. Nggak mungkin saya kasih anak saya. Anak kamu kan banyak, bukan Ihsan aja. Ya walaupun, Bu. Sayang, kamu sana dulu ya. Tapi maaf, Bu, saya nggak bisa. Uang buat kamu. Bu, ini apa ya? Udah buat kamu aja.
Alhamdulillah udah sampai ya. Ya Bu, sampai. Aduh. Akbar, ini ongkosnya. Aduh, nggak usah Bu. Ini kan hari Jumat. Saya bersedekah dengan tenaga saya. Oh begitu. Iya. Ini bukan buat kamu, tapi buat anak-anak kamu. Tolong terima ya. Ya udah, saya terima. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, siapa yang kena nih? Wah, siapa yang kena? Ayo. Ayo. Op. Awas, hati-hati, awas. Bapak nggak kena dong. Kalau melihat anak-anak, hati aku rasanya tentram dan damai. Aku semakin yakin kalau Allah memang sengaja menitipkan mereka pada kita. Jadi kita tidak boleh memanfaatkan mereka sedikit pun untuk kepentingan kita. Coba lihat Fauzan. Aku yakin dia akan jadi pelukis yang hebat. Dan Iksan, betul sekali dia. Dia akan menjadi penghibur yang hebat untuk adik-adiknya. Dan juga untuk kita. Saudara saya kan belum hamil sampai saat ini. Dia mau ngadopsi Ihsan. Saudara saya udah mapan kok. Pasti banter untuk masa depannya Ihsan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kebahagiaan lewat keluarga kecil hamba. Dan hamba akan bekerja keras untuk mereka ya Allah. Pak, ngapain sih kita ngebut-ngebut kayak gini, Pak? Juragan udah nungguin nih. Ya udah, Pak. Pelan-pelan aja loh, Pak. Nanti kalau nabrak malah berabe loh, Pak. Mau kamu cuma juragan? Awas, Pak! Pak! Lewat kamu. Pak! Astagfirullahaladzim.
Akbar mengalami benturan yang sangat keras di bagian tulang punggungnya. Akibatnya, ada kerusakan saraf di bagian punggungnya Pak Akbar. Untuk pengaruhnya, Bu, Pak Akbar akan mengalami kelumpuhan di kedua kakinya. Jadi suami saya lumpuh, Dok. Nggak bisa disembuhkan, Dok. Kami dari tim dokter, Bu, tetap berusaha untuk kesembuhan Pak Akbar. Dan segala sesuatu itu masih mungkin, Bu, terjadi. Ya Allah, Dok. Tolong, Dok. Tolong lakukan sesuatu, Dok. Supaya suami saya bisa sembuh. Banyak berdoa dan beristighfar. Serahkan ini kepada Yang Maha Kuasa. Karena saat ini Pak Akbar butuh kekuatan mental dari orang-orang yang dikasihnya, seperti Ibu. Saya udah boleh lihat suami saya, Dok. Ya, silakan. Kamu kenapa nangis? Enggak kok, Mas. Aku nggak apa-apa. Itu matanya basah. Kan aku lihat. Aku nggak apa-apa, Aziza. Cuma luka kecil kok. Pusing aja sedikit. Aku ke belakang, Mas. Itu, Mas. Aku mau pulang. Kaki aku kenapa? Aku nggak bisa gerakin kaki aku. Kenapa? Enggak. Aku mau pulang. Mas, Mas, astagfirullah. Mas, ya Allah, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa, Aziza? Apa yang terjadi sama kaki aku? Kenapa aku nggak bisa juga? Aku nggak bisa jalan dan aku nggak bisa gerakin kaki aku aja.
hati-hati, awas. Bapak nggak kena dong. Ayo lari, ayo. Terus. Siapa yang kena nih? Belum. Aduh, aku kena. Mas, kamu nggak sholat? Enggak. Loh, kok kamu nggak sholat? Kan kamu bisa sholat sambil duduk atau sambil tiduran. Kan sholat nggak memberatkan, Mas. Buat apa aku sholat? Aku sholat juga percuma. Tetap aja aku dapat musibah. Astagfirullahaladzim, Mas. Musibah ini tuh ujian. Berarti Allah itu masih sayang sama kita. Allah masih pengen dengar doa-doa kita, pengen dengar keluh kesah kita. Jangan kamu jadi ngeluh kayak gini dong. Banyak orang yang nggak sholat, tapi tetap dapat rezeki banyak, sehat, bisa jalan. Mas, kamu tuh pernah mancing kan? Ikan kalau udah kena pancingan, dimakan makanannya sampai habis. Begitu kena pancingannya apa? Dia mati. Kamu mau kayak begitu? Kamu nggak usah ceramah ya. Kamu pikir aku senang kayak gini? Nggak bisa cari nafkah. Aku tuh ikhlas, Mas. Aku ikhlas. Allah aja lupa sama kita. Ngapain kita ingat sama Allah? Ternyata aku kira tuh cuma kaki kamu yang mati rasa ya, Mas. Tapi ternyata hati kamu juga mati rasa. Waduh, gimana ya, Neng? Pekerjaan narik beca itu berat buat perempuan. Neng yakin mau nyoba bawa beca? Nah, namanya juga punya anak ya, Pak. Kebutuhan pasti terus berjalan. Ya, apalagi juga Mas Akbar masih perlu obat. Insya Allah, saya yakin betul kalau udah niat pasti semuanya terasa jadi ringan. Waduh, gimana ya, Neng? Jangankan untuk ditarik, wong keadaan becanya juga begitu. Coba, Yam, sini Yam. Coba bukakan itu beca, kasih lihat ibu. Tuh, coba. Masya Allah. Ini coba lihat-lihat. Tuh. Ya kan? Masya Allah. Bener ini becanya Mas Akbar, tak, Pak? Ya iyalah. Masa Bapak bohong? Ini Akbar yang bawa. Keadaan becanya begini. Aduh, ini nggak bisa dipakai dong, Pak. Ya jangankan dipakai. Dibawa aja susah. Harus diberesin dulu, wong bengkok. Terus saya gimana ini, Pak? Yaudah, nggak usah susah-susah, nggak usah bingung. Beca ada, pakai saja dulu punya saya. Silahkan pakai, pilih. Biar ini diberesin dulu sama si Suyam. Masya Allah, Bapak. Makasih ya, Pak. Saya harus bayar berapa ya, Pak, untuk sewanya?
Berapa? Gak usah bayar. Gak usah, pilih saja. Wong Akbar aja sering bantu saya kok. Masya Allah. Silakan pilih aja, pilih. Beca mana yang Neng suka? Suwun ya Pak Matur, suwun. Makasih. Saya nggak tahu lagi nih harus balasnya gimana ke Bapak. Ya, biar Allah saja yang balasnya. Dan semoga Akbar cepat sembuh yang penting. Ya, dan anak-anak bisa terurus. Ya. Amin. Saya doakan usaha Bapak ini semakin lancar, semakin sukses. Amin. Amin. Begini Pak, saya mau menanyakan masalah Ajijah soal Ihsan. Apa Ihsan jadi diasuh sama saudara saya? Diangkat sama saudara ibu. Maksudnya apa ya? Iya, diadopsi. Emangnya Ajijah nggak ngasih tahu? Bu, apapun yang terjadi, anak-anak akan tetap sama saya. Nggak bisa gitu Pak. Uang 10 juta udah saya kasih buat DP. Anak-anak akan tetap sama saya. Nggak bisa gitu Pak. Uang 10 juta udah saya kasih buat DP. Ibu nggak ngerti ya apa saya bilang. Lebih baik sekarang ibu pergi dari sini. Karena biarpun mati batu sekalipun, anak-anak akan tetap sama saya. Ya udah, gak usah marah-marah gitu. Saya akan balik lagi. Pokoknya urusan saya sama Ajijah. Kamu udah mulai bohong sama aku. Aib cerita sama aku kalau biaya rumah sakit lebih dari 500.000, bahkan bisa sampai 10 juta. Kamu lebih percaya aku istri kamu atau Aib teman kamu? Tadi Ibu Septi datang kemari. Habis pikir kamu bisa melakukan hal itu. Sesulit-sulitnya keadaan kita, aku nggak pernah berpikir untuk menjual anak kita sama sekali, Azizah. Maafin aku, Mas. Aku nggak bermaksud kayak gitu. Aku sayang sama anak-anak, Mas. Ibu, Aku nggak ada jalan lain, Mas. Maafin aku, Mas. Aku nggak tahu lagi harus gimana, Mas. Aku nggak tahu harus gimana. Kamu tuh udah nggak percaya sama aku sebagai seorang imam karena keadaan aku yang seperti ini. Enggak, Mas. Mas.
Ya Pak. Ya Mbak. Ya ke Hotel Raja, mau Mbak? Hotel Raja. Biasanya 15.000 Pak. 500.000. Ambil nemenin saya. Bapak jangan macam-macam ya. Ya begitu aja marah Mbak. Gambar kamu bagus juga. Kalau kaligrafi itu selain gambarnya harus bagus, tulisannya harus jelas terbaca, kamu juga harus ngerti maknanya. Kira-kira kalau ini dijual laku nggak Pak? Memang kamu mau jual? Iya Pak. Buat apa? Buat bantuin Bapak Ibu. Kamu mau jual sendiri? Iya Pak. Ya. Insya Allah ada kok pembelinya. Ya Allah, bukannya hamba tidak mensyukuri. Tapi gimana mau cepat terkumpul kalau uangnya cuma dapat segini? Gimana keputusannya? Saya udah memutuskan, Bu, untuk tidak memberikan ihsan kepada Ibu. Gimana sih? Batal-batalin aja? Bu, tapi kan saya nggak ngebatalin. Saya bilang saya akan mengabari Ibu jadi atau tidaknya. Baik. Tapi uang yang sudah diterima Ajija kembalikan. Saya akan kembalikan uang itu ke rumah ibu. Yang penting sekarang ibu pergi dari sini. Keluarga nggak jelas. Gimana dong, Mas? Gimana caranya kita bayar uangnya? Om, kaligrafinya Om. Apa nih? Buatan tangan saya sendiri loh, kaligrafi. Ini buatan kamu? Bagus. Tapi maaf ya, Om lagi buru-buru. Nanti ya. Ya udah Om. Astagfirullahaladzim. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Alhamdulillah. Aku tunggu sini ya. Ya. Ayo ambilin dulu. Ini siapa yang buat? Aku Om. Bukan papa kamu. Bukan. Pinter kamu. Ini aku balikin ya. Makasih ya. Saya benar-benar terkesan sama kaligrafinya buatan Fauzan, Bu. Kebetulan perusahaan saya sedang mencari desain kalender yang begitu bagus. Sepertinya
saya jodoh dipertemukan sama Fauzan. Ya, kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Mudah-mudahan ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak Andi. Sama-sama. Saya pasti ketemu Ibu lagi sama Fauzan. Insya Allah. Salam ya buat Fauzan sama Pak Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Mas, aku pergi dulu. Mau kemana kamu? Mau ke tempatnya Pak Andi, Mas. Tanda tangan kontrak untuk kaligrafinya Fauzan. Alasan bawa-bawa Fauzan. Bilang aja cuma pengen ketemu Andi. Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa sih kamu tuh tega-teganya berpikir kayak gitu ke aku? Aku ini awalnya ikhlas loh, Mas, ngerawat kamu, ngerawat anak-anak. Tapi kenapa malah kayak gini sih balasannya ke aku? Kamu makin hebat ya, berkelit. Aku nggak ada maksud untuk berkelit, Mas. Aku tuh masih patuh sama kamu, aku masih nurut sama kamu. Pak Andi itu bener-bener tulus mau nolongin kita, Mas. Dia cuma mau beli desain kaligrafinya Fauzan untuk dijadikan kalender. Aku ini istri yang masih bisa menjaga kehormatan keluarga. Ingat itu, Mas. Maaf, Mas. Kali ini aku nggak bisa nurutin permintaan kamu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan. Assalamualaikum. Mau saya antar pulang? Oh, nggak usah, Pak. Saya nggak mau nanti suami saya malah salah tangkap. Terima kasih banyak ya, Pak, atas kesempatannya. Bapak udah banyak bantu saya. Sama-sama. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Pak. Saya mau kembalikan uang ini sama orang yang beli anak saya. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, boleh minta tolong, Bu? Minta tolong apa? Aku harus bisa berjalan. Aku tidak boleh terus-terusan lemah seperti ini. Ya Allah, cobaan ini begitu berat buatku, ya Allah. Aku harus bisa. Aku harus bisa tanpa tongkat ini. Akbar! Pak Akbar! Hati-hati, Pak. Mau apa kamu? Hah?
Bukannya Aziza sudah sama kamu? Mau apa kamu? Pak, hati-hati Pak. Ibu Santi. Andi ini anak ibu yang sering ibu ceritain sama kamu kalau kamu ngantar ibu ke pasar. Pak Akbar, saya tidak pernah bermaksud buruk pada keluarga Pak Akbar. Karena saya memang benar-benar berminat kepada kaligrafi buatan Fauzan, anak bapak sendiri. Iya Akbar, kamu harusnya bersyukur karena kamu mempunyai istri yang tabah, setia, dan sangat menyayangi kamu. Ya Allah, betapa jahatnya pikiranku kepada Aziza, ya Allah. Aku tuh masih patuh sama kamu, aku masih nurut sama kamu. Aku ini istri yang masih bisa menjaga kehormatan keluarga. Ingat itu, Mas. Aku berprasangka buruk kepada orang yang telah baik kepada aku. Istri yang selalu setia menjagaku, ya Allah. Musibah ini tuh ujian. Berarti Allah itu masih sayang sama kita. Allah masih pengen dengar doa-doa kita, pengen dengar keluh kesah kita. Jangan kamu jadi ngeluh kayak gini dong. Ampunilah aku, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, terima kasih atas rezeki dan segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan keluargaku, ya Allah. Tiada daya dan upaya selain dari kehendak-Mu. Aku harus kembalikan uang ini. Aku harus kembalikan uang ini kepada pemiliknya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ya Allah. Bapak udah bisa jalan. Bapak. Terima kasih, ya Allah. Ibu. Bapak udah bisa jalan, Bu. Sama. Ya Allah, Mas.
bisa jalan Aziza. Ya Allah, alhamdulillahirobbilalamin ya Allah.